Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. 4 adab mengiringi jenazah hingga kuburan. Mengiring jenazah termasuk hak seorang muslim atas muslim lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka faajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Pertama, bila engkau menjumpainya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kedua, jika ia mengundangmu, maka datangilah. Ketiga, bila meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Keempat, jika ia bersin dan memuji Allah, maka doakanlah. Kelima, bila ia sakit, maka jenguklah. Dan keenam, jika ia wafat, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam memenuhi hak sesama muslim yang telah wafat, perjalanan seorang muslim untuk mengantarkan jenazah ke liang lahat senantiasa bercermin pada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan umat Islam. Petunjuk terkait hal tersebut pasti ada, lantaran kematian sahabat Nabi sudah terjadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Adab-adab tersebut sebagai berikut. Adab pertama, pengantar yang berkendaraan di belakang jenazah dan yang berjalan kaki bebas. Ketika menuju pemakaman untuk mengiring jenazah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya dengan berjalan kaki karena jaraknya dekat. Ini juga merupakan sunnah para khalifah sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengantar jenazah dengan berjalan kaki atau berkendaraan adalah perbuatan yang diperbolehkan. Akan tetapi, khusus bagi pengantar jenazah yang berkendaraan, maka posisi kendaraan harus berada di belakang jenazah. Adapun untuk pengantar jenazah yang berjalan kaki, maka boleh berjalan di semua posisi keberadaan jenazah. Boleh di depan, di belakang, di sisi kanan, atau di sisi kiri jenazah. Hal ini didasari oleh sebuah hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rakibu khalfal janazati wal mashi haitsu sya'a minha wat tiflu yusalla alaihi." Orang yang berkendaraan berada di belakang jenazah, sedangkan yang berjalan kaki boleh di mana saja semaunya. Dan jenazah anak-anak juga disolati. Hadis sahih riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan lain-lain. Adab kedua,
mempercepat membawa jenazah. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersegera dalam membawa jenazah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazah." Bersegeralah dalam membawa jenazah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan dahulu mereka berlari-lari kecil dalam membawa jenazah. Adapun berjalan membawa jenazah dengan lambat, satu langkah demi langkah, hal ini tidak sejalan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan memuat keserupaan terhadap ahli kitab dari bangsa Yahudi. Dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melecut orang yang melakukannya, sembari berkata, "Sungguh kami dahulu melihat diri kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlari-lari kecil dalam membawa jenazah." Riwayat Abu Daud, An-Nasai, At-Tayalisi, Ahmad dan At-Tahawi, isnadnya sahih. Imam Al-Hakim rahimahullah mengatakan bahwa ini adalah sahih. Adab ketiga, tidak boleh mengiringi jenazah dengan teriakan suara ratapan atau lainnya dan tidak membawa api. Saat mengiring jenazah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berdiam. Kesedihan terlihat pada raut wajah beliau alaihi salatu wassalam dan beliau merenung. Riwayat Abdullah bin Al-Mubarak, sanadnya kuat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutba'ul janazatu bisautin wala narin." Janganlah jenazah diiringi dengan suara ataupun api. Hadis hasan riwayat Abu Daud dan Ahmad. Sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata dalam wasiatnya, "Fa idza ana mittu fala tashabni naihatun wala narun." Ketika aku mati nanti, janganlah disertai dengan wanita yang meratap dan jangan dibawakan api. Riwayat Muslim dan Ahmad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata ketika menjelang kematiannya, "La tadribu alayya fustatan wa la tattabi'uni bimijmar wa fi riwayah binar." Janganlah kalian buatkan aku tenda di atas jenazahku, dan janganlah mengiringi dengan membawa dupa. Dalam riwayat lain, api. Sahih riwayat Ahmad. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berwasiat ketika ajal mendekatinya. Ia berkata, "Idzan talaqtum bi janazati fa asri'ul mashya wa la yattabi'uni mujammar." Apabila kalian membawa jenazahku, maka percepatlah langkah kalian dan janganlah mengiringiku dengan membawa dupa. Dimakruhkan mengangkat suara, walaupun dengan zikir atau bacaan ayat Al-Quran pada pengiringan jenazah, dikarenakan menimbulkan kegaduhan terhadap para pelayat dan pengantar jenazah yang tengah merenungi keadaan dan tempat kembali mereka kelak, kala mereka menjadi jenazah-jenazah yang dipikul menuju pekuburan. Imam Sufyan bin Uyainah wafat tahun 193 Hijriah, pernah ditanya perihal diam
ketika mengantarkan jenazah dan apa yang mesti dilakukan saat itu. Ia menjawab, engkau ingat-ingat keadaan hari kiamat. Kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Dan merendahlah semua suara kepada Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Surah Thaha ayat 108. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata di dalam kitab Al-Adhkar, dan ketahuilah bahwa yang benar lagi merupakan pendapat yang terpilih, maka tidak perlu mengangkat suara baik dengan bacaan ayat Al-Quran, zikir, ataupun lain-lainnya. Hikmahnya sangat jelas, yaitu agar benak pengiring jenazah lebih tenang dan pikirannya lebih fokus merenungkan hal yang terkait dengan jenazah yang akan memasuki alam barzakh. Itulah yang harus dilakukan dalam keadaan tersebut. Inilah yang benar. Janganlah terperdaya oleh banyaknya orang yang melanggar ketentuan ini. Adab keempat, pengiring jenazah tidak boleh duduk sebelum jenazah diletakkan. Sesampainya jenazah di pemakaman, beliau alaihi salatu wassalam tidak duduk sampai jenazah diturunkan. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, idza tabi'tumul janazah fala tajlisu hatta tud'a. Jika kalian mengikuti jenazah, janganlah duduk sampai jenazah diletakkan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, maksudnya adalah meletakkan jenazah di tanah. Dan ada yang mengatakan hingga diletakkan ke liang lahat. Maka disunnahkan berdiri hingga jenazah diletakkan. Pendapat ini menurut kebanyakan para sahabat dan tabi'in, seperti dinukil oleh Ibnul Munzir, dan sependapat dengan perkataan Imam Auza'i, Ahmad, Ishaq, dan Muhammad bin Hasan, dan pendapat ini dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Wallahu alam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.